kamu mendapat apa? Mendapat keberuntungan. Dalam firman lain Allah katakan, "Fama'adun fastakbaru fil ardh bighairi haqqin wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yaru anna Allaha alladzi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah." Adapun kaum 'Ad, kata Allah dalam surat Fussilat ayat 15, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Kan biasa begitu Pak, orang kalau sudah besar itu merasa paling besar, merasa paling hebat, itu menyombongkan diri. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka dapatkan itu adalah semua pemberian Allah. Ya, atau Allah sudah peringatkan dalam Al-Quran. Ya, dan sudah disebutkan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangunkan sebuah kota seperti itu. Yani belum pernah ada satu kabilah yang diciptakan seperti mereka. Dan tidak iman yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Kemudian begini apa? Wa thamud alladziina jabu sakhra bil wad. Setelah Allah angkat cerita tentang kaum 'Ad, Allah ceritakan tentang kaum Samud. Kaum Samud. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar. Alladziina jabu. Kalau mahat itu nahab namanya. Kalau ini jabu. Kalau jabu itu berarti batu-batu yang sangat besar. Ya, sakhra bilwan. Ya, batu-batu besar di lembah. Jadi mereka memotong batu-batu yang ada di lembah tempat mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka mengukirnya dan melubanginya. Makanya coba nanti kalau di rumah di Google, bukan. Ini masih ada situsnya Pak. Masih ada bangunan-bangunan kaum Nabi Soleh. Ketik nanti di Google Madain Saleh. Apa? Madain Saleh. Itu posisinya ada di sebelah utara kota Madinah. Tapi itu kota terlarang. Rasulullah melarang berkunjung ke situ. Karena kata Rasulullah, aku masih merasakan murka Allah masih ada di sini. Makanya Rasul melarang orang-orang berkunjung ke Madain Saleh. Karena itu adalah kota tertutup. Namun sekarang Madain Saleh dijadikan objek wisata. Padahal Rasulullah sudah melarang. Ini namanya tungguin aja. Tungguin. Ya, tungguin aja. Nah, Bapak Madain Saleh itu Bapak akan lihat gunung itu dipahat jadi rumah, jadi istana. Dan itu nggak satu, banyak. Kan kalau diharapkan gunungnya batu Pak. Ya kayak di sini. Di sini ada gunung batu, situ di Jonggol, gunung batu. Ya, gunung di sini mah tanah, di sana gunungnya batu, benar-benar batu. Ya. Wa thamud alladziina jabu sakhra bil wad. Yani mereka membolongi gunung-gunung yang terbuat dari batu. Kemudian dikatakan wastabasau bila seorang memotongnya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat lain, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Dan kamu pahat sebagian dari gunung. Kalau jabu itu artinya gunung dibolongin, itu namanya jabu. Nah kalau watun hituna kalau nahat itu artinya dipahat. Batu yang agak kecil itu dipahat, jadi diukir. Kalau jabu itu gunung dibolongin, itu namanya jabu. Kalau nahat itu diukir Pak gunungnya. Maka watun hituna minal jibali buyutan farihin. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
Kemarin saya lihat di Google tuh ada beberapa penduduk di Afghanistan kalau salah itu masih tinggal di apa, di gua-gua gitu Pak. Jadi gunung dibelah dibikin rumah, ada kamarnya, ada dapurnya, ada ruang dapur. Di Afghanistan, di Afghanistan itu masuk rumah-rumah penduduk sana itu dari apa? Dari batu, bukan dari gunung. Makanya kalau di Solo terowongan itu udah biasa Pak. Terowongan, mereka bikin terowongan tuh aman karena apa? Batu yang dibolongin. Nah kalau kita bikin terowongan, kalau tanah bisa, ya mereka nggak bakalan. Kan udah biasa orang Solo tuh memahat batu, bolongin batu itu sudah biasa. Satu kelebihan dari bangsa Arab tuh gitu. Terutama bangsa-bangsa yang sekitaran, ya Afghanistan, ya Babilonia itu sama. Dan Ibnu Jalil Ibnu Hadim sehubungan dengan kisah ayat ini menyebutkan ucapan seorang penyair. Bahkan saking hebatnya mereka dalam membuat bangunan, seorang penyair mengatakan apa? Ala kulla syai'in ma khalallahu balidun kama bada hayyun min syanifin wa malidin sarabu fi kulli sammadin sa'datin bi aidi syadain ayyidati sawa'in. Ingatlah segala sesuatu selain Allah pasti lenyap. Ingatlah segala sesuatu selain Allah pasti lenyap. Kullu syai'in halikun illa wajha. Semua pasti akan hancur, lenyap. Illa wajha, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wajah itu artinya wajah. Nah, kita nggak bisa tahu lebih jauh lah, ya. Karena kalau bicara tahu lebih jauh, Allah punya wajah. Jadi kita bayangkan bagi Allah kayak gimana, itu nggak boleh. Ya. Kemudian sebagaimana telah lenyap satu kabilah dari Sanid dan dari Marid, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Mereka telah mengukir dan memotong batu-batu gunung dengan tangan-tangan yang keras dan dengan lengan-lengan yang ketat. Sudah diceritakan tentang kaum kepada kaum ini. Woi, ingat dulu bagaimana kaum Allah. Mereka membangun rumah-rumah di gunung-gunung, tubuh mereka besar-besar kayak raksasa. Tapi Allah habiskan mereka, Allah hancurkan mereka hanya dengan apa? Pakai angin doang. Kalau gimana Pak? Pakai angin. Kemudian Allah akan lagi fakta yang kedua apa? Ingatlah dulu bagaimana kaum Samud Allah perbuat. Mereka bagaimana luar biasanya, dikasih kenikmatan cukup besar, tapi karena mereka ingkar kepada Allah. Apa cerita Nabi Soleh? Nabi Soleh ditantang oleh kaumnya, Soleh, kalau mau benar Nabi tunjukin mujizat loh. Apa yang kau minta? Aku minta ontak keluar dari batu. Kan gitu kan? Ontak keluar dari batu. Kata Soleh, oke, siapa tahu. Gitu kan? Akhirnya dijatuhin setiap sebuah batu. Nabi Soleh berdoa, ya Rabb, keluarkan ontak dari batu. Keluar ontak dari batu. Keluar ontak dari batu. Nah kata Nabi Soleh, oke, ini sudah aku penuhi permintaanmu. Sekarang permintaanku adalah ontak ini tolong dijaga. Kasih minum dia. 1 hari minum buat ontak, 1 hari buat kalian. Ingat perjanjian ini. Ini adalah perjanjian antara kita. Dan ini adalah keputusan dari Allah. 1 hari ontak saya minum, ontanya Allah minum, 1 hari kalian minum. Nah selama ontak ini minum, kalian gak boleh minum, kalian boleh ambil susu di ontak sepuasnya. Boleh ambil susu ontak sepuasnya. Oke, berjalan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, akhirnya nyerah juga nih kaumnya, bandel. Gue mau nyuci agak bisa gara-gara orang tadi, kan gitu. Mencuci mobil, mencuci motor, gak bisa lah pokoknya. Gak bisa kita ngapa-ngapain. Udah kalau onta ini kita bunuh aja. Dibunuhlah onta, Nabi Sallallahu. Apa kata Nabi Sallallahu? Kenapa Allah? Itu ontanya Allah, kenapa dibunuh? Gitu kan? Cerita kemarin kita berbahas tentang itu. Ya singkat cerita, bisa nggak takut sama ajab Allah, kan gitu, nantangin kan? Kalau Samud nantangin, saya nggak takut insya Allah nih, kecil. Gitu. Akhirnya turunlah malaikat, Soleh mikir, karena kaum nanti akan diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
minggir Nabi Soleh keluar dari kampung, wah minggir baru dah. Hari pertama belum, hari kedua kulitnya berubah menjadi kuning, ya kan? Jadi kuning tuh. Mulai nih ajak Allah turun. Hari ketiga kulit kau sambut berubah menjadi merah kebakar.